Pembunuhan. Jenderal Dewa Penjara Dingin itu melengkungkan bibirnya membentuk senyum dingin, di mata ras ilahi saya, kalian orang luar hanyalah semut dan gulma. Menghancurkan beberapa semut dianggap pembunuhan. Serahkan pedang yang kau bawa, segel kultivasimu, dan ikut aku kembali ke Istana Dunia Bawah Utara untuk menunggu penghakiman, atau aku mungkin akan mengampuni nyawa dua orang di belakangmu. Jika tidak, dengan sedikit getaran dari pedang panjang kristal esnya, ujung pedang itu seketika membeku menjadi es tebal di tanah, yang kemudian dengan cepat menyebar ke arah kaki Chen Ping dan dua orang lainnya. Jika tidak, tempat ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Begitu dia selesai berbicara, aura di sekitar Jenderal Dewa Penjara Beku meledak. Berdengung, berpusat padanya, dunia dalam radius 1000 kaki tiba-tiba berubah warna. Bukan lagi angin kencang dan salju yang menderu, tetapi telah berubah menjadi dunia es dan salju yang benar-benar sunyi dan sangat dingin. Yang jatuh dari langit bukanlah lagi kepingan salju, melainkan potongan-potongan es setipis sayap jangkrik dengan tepi yang tajam. Banyak sekali duri es yang mengancam tumbuh dari tanah, seperti taring yang siap melahap mangsanya. Bidang, kekuatan yang hanya dapat dikuasai oleh kultivator tingkat tinggi di alam dewa abadi domain es. Di alam ini, Jenderal Dewa Penjara Beku adalah penguasa mutlak. Dia dapat dengan bebas memanipulasi semua kekuatan berbasis es di dalam dirinya, sangat melemahkan kekuatan lawannya sekaligus memperkuat kekuatannya sendiri. Ini adalah perbedaan kualitatif, jauh melampaui apa yang dapat dicapai oleh formasi biasa atau formasi pertempuran. Raja Iblis Awan Merah dan Ling Xuang menjadi pucat pasi. Mereka merasakan kekuatan abadi yang beredar di dalam diri mereka menjadi sangat sulit, darah mereka hampir membeku, dan bahkan pikiran mereka pun terasa lambat. Di alam ini, mereka mungkin bahkan tidak mampu menahan satu gerakan pun dari Jenderal Dewa Penjara Es. Chen Ping sedikit mengerutkan kening. Domain lawan sudah cukup sempurna, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Yang terpenting, dia tidak ingin Raja Iblis Awan Merah dan Ling Xuang terpengaruh. Kalian harus mundur ke tepi wilayah dan melindungi diri kalian. Chen Ping mengirimkan suaranya kepada mereka berdua, dan pada saat yang sama melangkah maju, secara sukarela memasuki inti wilayah Jenderal Dewa Penjara Dingin. Hukuman mati di pengadilan. Kilatan dingin muncul di mata Jenderal Penjara Es, dan dia menebas udara dengan pedang panjang kristal esnya di dalam area tersebut, bila-bila es yang tak terhitung jumlahnya seketika mengubah arah dan melesat ke arah Chen Ping seperti hujan deras. Pada saat yang sama, duri-duri es di tanah tumbuh liar, menusuknya dari segala arah. Setiap bila es dan setiap duri es mengandung kekuatan hukum pembekuan, cukup untuk dengan mudah menembus pertahanan Dewa Abadi tingkat 8. Menghadapi serangan dahsyat ini, Chen Ping tidak menghindar atau mengelak. Dia hanya mengangkat tangan kanannya perlahan, telapak tangan menghadap ke atas. Bidang Anda bagus, tetapi sayangnya, Anda bertemu dengan saya. Alam abadi kacau terbuka, ledakan, aura yang tak terlukiskan, menyeluruh namun transenden, memancar dari tubuh Chen Ping. Berpusat padanya, dalam radius 800 kaki, bila-bila es, duri-duri es, dan suhu dingin yang ekstrim tampaknya telah bertemu dengan musuh bebuyutaninya, yang dengan cepat mencair dan mundur. Sebaliknya, yang terlihat adalah pemandangan yang kabur dan kelabu, seperti pemandangan kacau di awal waktu. Di alam yang kacau ini, tidak ada 5 elemen, tidak ada yin dan yang, tidak ada terang atau gelap, hanya energi kacau yang paling purba dan mendasar yang mengalir. Meskipun tidak memiliki agresivitas yang kuat atau kekuatan penindasan yang terang-terangan seperti alam es, ia memiliki karakteristik, mengasimilasi, dan menyangkal segala sesuatu. Setelah pedang es dan duri es Jenderal Dewa Penjara Beku memasuki domain kekacauan, mereka dengan cepat kehilangan bentuk dan karakteristik hukum aslinya, berubah menjadi energi spiritual tipe es paling dasar. Kemudian mereka ditelan dan diasimilasi oleh ki kekacauan, menjadi bagian dari makanan domain kekacauan. Apa, domain macam apa ini? Pupil mata Jenderal Dewa Penjara Dingin tiba-tiba menyempit, dan untuk pertama kalinya, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Dia belum pernah melihat domain yang begitu aneh dan kuat. Secara mengejutkan, wilayah esnya mencair dan menyusut dengan cepat di hadapan wilayah lawan, seperti es dan salju bertemu air mendidih. Mustahil, bekukan saja. Jenderal Dewa Penjara Beku meraung, mengaktifkan wilayah kekuasaannya dengan segenap kekuatannya.
Pola ilahi kristal es di antara alisnya memancarkan cahaya yang menyilaukan, berusaha untuk menekan serangan tersebut. Ekspresi Chen Ping tetap tidak berubah, tetapi sebuah pikiran terlintas di benaknya. Di tengah alam yang kacau, teratai api kacau ilusi muncul dan berputar perlahan. Di tengah bunga teratai api, seberkas api berbentuk naga berwarna emas gelap menjulang ke atas. Api naga kacau, bakar. Angkat kepala tinggi di tengah raungan naga yang samar, kobaran api keemasan gelap menyapu keluar, menyebabkan suhu di dalam wilayah kacau itu turun alih-alih naik, tetapi itu adalah suhu yang sangat tinggi yang bahkan dapat membakar hukum itu sendiri. Kobaran api berbenturan hebat dengan wilayah es Dewa Penjara Beku, menghasilkan suara mendesis yang keras, dan sebagian besar hukum berbasis es langsung menguap dan terbakar abis. Jenderal Penjara Frost mengerang, setetes darah menetes dari sudut mulutnya. Wilayah kekuasaannya telah dibakar dan dikikis secara paksa, dan dia telah menderita akibat serangan balasan. Monster macam apa kau ini? Dia diliputi rasa kaget dan marah, dan tak berani menahan diri sedikit pun. Garis keturunan Dewa Es bangkit. Mengaung. Dia meraung ke langit, dan pola ilahi kristal es di antara alisnya menyala sepenuhnya, berubah menjadi pilar cahaya biru yang melesat ke angkasa. Sosoknya mulai membesar, sisik-sisik biru es halus muncul di kulitnya, matanya berubah menjadi biru es murni, dan auranya melonjak liar, seketika menembus peringkat ke-8 alam Dewa Surgawi dan mendekati peringkat ke-9. Ini adalah teknik garis keturunan terlarang dari klan Dewa Dunia Bawah Utara, yang dapat membangkitkan garis keturunan Dewa Es kuno di dalam tubuh secara singkat, memberikan kekuatan yang jauh melampaui alam seseorang. Namun, biayanya juga sangat besar, dan orang tersebut akan mengalami periode kelemahan yang berkepanjangan setelahnya. Dewa Es Tebasan, tragedi beku abadil Jenderal Dewa Penjara Es menggenggam pedangnya dengan kedua tangan, mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Dalam sekejap, pedang kristal es itu memanjang hingga 100 kaki, dengan rune ilahi kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul di bilahnya, memancarkan aura mengerikan yang dapat membekukan ruang dan waktu serta mengakhiri segalanya. Serangan pedang ini telah menyentuh sedikit jejak Dao, dan kekuatannya cukup untuk mengancam kultivator tingkat ke-9 dari alam Dewa Surgawi. Dia menghadapi Chen Ping dan, dengan segenap kekuatannya, menebas dengan pedangnya. Pedang raksasa kristal es sepanjang 100 kaki itu menerobos wilayah yang kacau, membawa cahaya biru yang membekukan segalanya, dan membelah. Bahkan sebelum pedang itu tiba, lapisan es di bawahnya sudah runtuh, menciptakan kawah besar berbentuk kipas. Chen Ping mendongak ke arah serangan pedang yang mengguncang bumi itu, matanya tenang dan tak terganggu. Dia perlahan mengangkat pedang pembunuh naga, ujungnya mengarah ke langit. Di dalam tubuhnya, kekuatan abadi kekacauan, teratai api kekacauan, ki darah naga sejati, dan sedikit jejak makna sejati hukum kekacauan yang baru saja dia pahami, semuanya dicurahkan ke dalam pedang tanpa ragu-ragu. Pedang pembunuh naga mengeluarkan dengungan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan pola sisik naga pada pedang itu tampak hidup. Bayangan naga yang kabur dan kacau melingkari pedang dan meraung ke langit. Jurus pamungkas dari teknik pedang pembunuh naga, kekacauan kembali menjadi ketiadaan. Chen Ping menggenggam pedangnya dengan kedua tangan dan membelah langit ke atas. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Hanya sebuah retakan hitam kecil yang tampaknya tak berdasar, mampu menelan seluruh dunia, yang membentang dari ujung pedang pembunuh naga, menuju ke pedang raksasa kristal es sepanjang 100 kaki. Saat retakan hitam itu bersentuhan dengan pedang besar kristal es, waktu seolah berhenti. Ruang angkasa seolah membeku. Momen berikutnya, krak krak krak, boom. Pedang raksasa kristal es sepanjang 100 kaki itu hancur sedikit demi sedikit, dimulai dari ujungnya. Pecahan-pecahan itu tidak berhamburan kemana-mana, tetapi diam-diam ditelan dan dimusnahkan oleh retakan hitam, lalu kembali menjadi ketiadaan. Kehancuran itu terjadi dengan sangat cepat, menyebar hingga ke gagang pedang dalam sekejap mata. Mata Jenderal Penjara Frost dipenuhi rasa takut dan kebingungan yang luar biasa. Dia tidak mengerti mengapa serangan pamungkasnya, yang dilepaskan dengan membakar garis keturunannya, dapat dikalahkan dengan begitu mudah. Tidak, ini tidak nyata, tertawal, sebuah retakan gelap perlahan membentang di tubuhnya. Gerakan Jenderal Dewa Penjara Dingin tiba-tiba membeku. Dia menunduk dan melihat garis hitam tipis dan panjang di dadanya.
Garis-garis hitam itu menyebar dengan cepat, dan dimanapun garis-garis itu lewat, tubuhnya, baju zirah, pedang panjang kristal es di tangannya, dan bahkan garis keturunan Dewa Es yang mendidih serta kekuatan abadi yang sangat besar di dalam dirinya, semuanya dengan cepat kehilangan warna, vitalitas, dan keberadaannya, akhirnya berubah menjadi partikel paling primitif dan ditelan oleh retakan hitam. Kekacauan, reruntuhan, gumamnya 4 kata terakhir, matanya benar-benar redup. Angin dingin bertiup kencang. Sosok Jenderal Dewa Penjara Beku itu lenyap seperti patung pasir tertiup angin, tanpa meninggalkan jejak, seolah-olah tidak pernah ada. Wilayah es yang ia ciptakan juga runtuh dan lenyap. Alam kekacauan itu perlahan surut ke dalam tubuh Chen Ping. Wajah Chen Ping pucat pasi, dan tangannya yang memegang pedang sedikit gemetar, bahkan perlu menancapkan pedangnya ke dalam es untuk bisa berdiri. Menggunakan teknik, kembali ke ketiadaan hampir menguras seluruh kekuatannya, bahkan membuat jiwanya pun merasa lemah. Namun pada akhirnya dia menang. Dengan kultivasinya yang mencapai puncak peringkat pertama alam dewa abadi, dia melampaui 7 alam kecil dan langsung membunuh Jenderal Ilahi ketiga dari klan Dewa Dunia Bawah Utara, yang berada di puncak peringkat ke-8 alam dewa abadi dan telah menyentuh ambang batas peringkat ke-9. Adegan ini terpatri dalam benak Raja Iblis Awan Merah dan Ling Xuang, dan tidak akan pernah terlupakan. Senior, seru Ling Xuang dan segera melangkah maju untuk membantu Chen Ping. Raja Iblis Awan Merah juga bergegas mendekat, matanya dipenuhi rasa syukur dan keterkejutan. Dia tahu bahwa Chen Ping telah mempertaruhkan nyawanya untuk membantunya. Tidak apa-apa, hanya saja pengeluaran energinya terlalu tinggi. Chen Ping melambaikan tangannya, mengeluarkan segenggam pil pemulihan dan memasukkannya ke mulutnya, lalu duduk bersila untuk mengatur pernapasannya. Aku perlu mengatur pernapasanku selama 1 jam. Kalian semua lindungi aku. Ya, Raja Iblis Awan Merah dan Ling Xuang segera mengapitnya, sangat waspada. 1 jam kemudian, energi Chen Ping telah pulih hingga hampir mencapai level sebelumnya. Meskipun belum mencapai puncak kekuatannya, ia kini mampu bertarung. Dia berdiri dan memandang lebih jauh ke hamparan es, di mana 3 puncak es menjulang tinggi, tersusun dalam bentuk segitiga, sudah terlihat di kejauhan. Kolam dingin jiwa darah ada di sana, dan Istana Dunia Bawah Utara seharusnya tidak jauh. Ketiganya terus maju, langkah mereka mantap. Setelah mengalami serangkaian pertempuran berdarah, terutama pertarungan terakhir dengan Jenderal Dewa Penjara Es, aura mereka benar-benar berbeda. Itu adalah semacam ketajaman dan kepercayaan diri yang berasal dari pengalaman selamat dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan mampu membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Angin dingin di padang es abadi sepertinya berubah arah karena mereka. Upaya penyusupan klan Dunia Bawah Utara tidak berhenti dengan jatuhnya Jenderal Dewa Penjara Dingin, sebaliknya, upaya itu menjadi semakin panik dan putus asa. Namun di hadapan Chen Ping, yang telah memulihkan sebagian besar kekuatannya, upaya-upaya untuk menghentikannya itu seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta kuda, dan dengan mudah dihancurkan. Akhirnya, saat matahari terbenam mewarnai dataran es dengan rona yang menyayat hati, mereka tiba di cekungan yang dikelilingi oleh 3 puncak es berbentuk segitiga, di mana mereka melihat kolam dingin jiwa darah berwarna merah gelap dan teratai darah jiwa es berusia 1000 tahun yang tumbuh di sampingnya. Mereka juga melihat susunan pelindung terlarang yang menyelimuti seluruh lembah itu, cahayanya mengalir dan berkilauan. Dan di balik formasi besar itu, jauh di dalam dataran es, terbentang Istana Dunia Bawah Utara yang megah, luar biasa, dan mengesankan, yang memancarkan keagungan tanpa batas dan niat membunuh. Tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Tatapan Chen Ping telah melewati kolam es dan formasi besar itu, dan tertuju pada bagian terdalam Istana Kristal Es. Di sana, tidak hanya ada cara untuk menghancurkan formasi terlarang, tetapi mungkin juga ada rahasia dewa lainnya. Chen Ping terlalu sedikit mengetahui tentang Protos. Istana Dunia Bawah Utara. Chen Ping bergumam sendiri, dan pedang pembunuh naga berdesis pelan di dalam sarungnya, seolah menanggapi semangat bertarung tuannya. Aku akan datang. Ketika Chen Ping dan kedua temannya akhirnya tiba di lembah yang dikelilingi oleh 3 puncak es yang menjulang tinggi, malam telah menyelimuti dataran es abadi dengan tenang. Tidak ada bintang di langit, hanya aurora borealis, seperti sungai yang mengalir dan berwarna-warni, menari dengan tenang di cakrawala yang gelap,
menerangi seluruh hamparan es dengan cahaya yang aneh dan surrealis. Di tengah cekungan itu, kolam dingin jiwa darah, yang diameternya tidak lebih dari 10 kaki, berkilauan dengan cahaya merah gelap yang menyeramkan di bawah aurora. Aimya tenang dan diam, namun memancarkan aura yang mengerikan dan bau darah yang membuat jiwa seseorang gemetar. Teratai darah jiwa es berusia 1000 tahun di tepi kolam bergoyang perlahan diterpa angin dingin. 9 daun teratainya sebening kristal seperti rubi, dan kuncup bunganya di tengah berwarna merah darah, seolah-olah akan mekar kapan saja. Namun, susunan pelindung terlarang yang menyelimuti seluruh lembah itu berdiri seperti jurang yang tak dapat dilewati di jalannya. Rune-rune ilahi kuno dan rumit mengalir di layar cahaya biru es, dan di ujung rantai biru es yang tergantung dari layar, hantu-hantu buas dari binatang es muncul dan menghilang, memancarkan tekanan yang mengerikan. Yang lebih membekas di hati adalah apa yang tersembunyi di balik formasi besar itu lebih dalam dari ketiga puncak es tersebut, sebuah kompleks istana kristal es yang megah, tak terlukiskan, berdiri dengan tenang di tengah malam dan aurora. Istana Dunia Bawah Utara. Ini bukanlah sebuah istana tunggal, melainkan gugusan bangunan kristal es yang berkelanjutan. Aula utama memiliki ketinggian ribuan kaki dan seluruhnya diukir dari es hitam berusia 10.000 tahun dan giok dingin dari inti bumi. Aula ini sangat jernih dan memantulkan warna-warna aurora yang menakjubkan, namun tetap mempertahankan keagungan suci yang dingin dan hikmat. Istana-istana kecil, menara, dan jembatan beratap yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi aula utama seperti bintang-bintang di sekitar bulan, dihubungkan oleh tangga kristal es dan koridor yang menggantung, membentuk kota kristal es yang indah namun berbahaya. Di dalam kota, tampak samar-samar cahaya biru es, dan aura kuat seolah terpancar dari dalamnya. Seluruh kompleks istana memancarkan aura kuno, ketenangan, dan kekudusan, seperti dewa es dan salju yang sedang tertidur. Kita akhirnya sampai. Raja Iblis Awan Merah menatap teratai darah yang begitu dekat, matanya dipenuhi kerinduan dan kecemasan. Dengan barisan pelindung di depan dan istana dunia bawah utara di belakang, perjalanan untuk mendapatkan obat tersebut tetaplah sulit. Ling Xuang menggenggam pedang panjangnya erat-erat dan berbisik, "Senior, formasi besar itu. Kita harus menemukan solusi terlebih dahulu." Tatapan Chen Ping melintasi kolam es dan formasi besar itu, lalu tertuju pada istana dunia bawah utara yang berada di kejauhan. Solusinya pasti ada di dalam istana. Setelah beristirahat sejenak, ketiga Ria menuju istana dunia bawah utara. Semakin dekat Anda, semakin Anda dapat merasakan keagungan dan suasana mencekam dari kota kristal es ini. Tidak ada tembok kota yang mengelilingi istana, sebagai gantinya, terdapat lingkaran pagar kristal es setinggi ratusan kaki dan setajam pisau, diukir dengan rune ilahi pertahanan, memancarkan rasa penolakan yang dingin. Satu-satunya pintu masuk adalah sebuah lengkungan kristal es yang menjulang tinggi, setinggi 50 kaki. Di kedua sisi gapura berdiri patung es setinggi 10 zang yang menggambarkan seorang dewa, memegang tombak es dan menatap ke depan. Meskipun tak bernyawa, patung-patung itu memberikan ilusi bahwa mereka bisa hidup kapan saja. Ketika Chen Ping dan kedua temannya masih berjarak 100 kaki dari gapura, dua sosok perlahan berjalan keluar dari dalam gapura. Kedua pendatang baru itu memiliki tinggi dan perawakan yang berbeda, yang satu tinggi dan yang satu pendek, yang satu kuat dan yang lainnya kurus, namun keduanya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Pria di sebelah kiri tingginya 9 kaki, berbadan tegap dan kekar, dengan wajah kasar seolah dipahat dari batu, janggut lebat, dan sepasang mata besar yang cerah, bertelanjang dada, memperlihatkan tubuhnya yang kekar, penuh bekas luka, dan berwarna perunggu, hanya mengenakan rok tempur berwarna biru es dan membawa kapak kristal es raksasa sebesar pintu. Hanya dengan berdiri di sana saja sudah memberikan perasaan berat yang luar biasa, seperti gunung yang menekan Anda. Auranya telah mencapai puncak peringkat ke-8 alarm Dewa Surgawi, sama seperti Jenderal Ilahi ketiga, Han Yu. Pria di sebelah kanan bertubuh tinggi dan ramping, dengan wajah yang menyeramkan, tampak berusia sekitar 30 tahun, dengan wajah sepucat kertas, bibir tipis yang terkatup rapat, dan sepasang mata sipit sedingin ular berbisa, mengenakan jubah biru es yang megah dengan lengan lebar, tangannya terselip di dalamnya, tampak rapuh, tetapi hawa dingin yang terpancar darinya lebih pekat dan mematikan daripada hawa dingin raksasa itu.
Aura yang dipancarkannya juga berada di puncak peringkat ke-8 alam dewa abadi, tetapi aura bahaya yang dia pancarkan bahkan lebih besar. Jenderal ilahi pertama dari Istana Dunia Bawah Utara, Mensan. Raksasa itu berbicara, suaranya menggema seperti lonceng, menyebabkan kristal es di sekitarnya berdesir. Xuanming, Jenderal ilahi kedua dari Istana Dunia Bawah Utara. Suara pria menyeramkan itu melengking, seperti jarum es yang menembus kaca. Keduanya berdiri berdampingan, menghalangi pintu masuk ke lengkungan. Di belakang mereka, puluhan prajurit Protoss elit samar-samar terlihat berdiri siap di dalam lengkungan. Untuk bisa berjuang sampai ke sini dan bahkan jatuh ke penjara dingin, kau pasti memiliki keahlian tertentu. Mata Xuanming yang sipit menyapu Chen Ping dan dua orang lainnya, berhenti sejenak pada Chen Ping sebelum menunjukkan sedikit keterkejutan. Alam Dewa Surgawi tingkat 1. Menarik. Sepertinya kau menyimpan cukup banyak rahasia. Mensan dengan tidak sabar mengayunkan kapak raksasanya, mengirimkan hembusan angin dingin, cukup omong kosong. Menerobos masuk ke area terlarang Istana Dunia Bawah Utara dan membunuh rakyatku, kau pantas mati lenak, sebutkan namamu, karena aku tidak membunuh hantu tanpa nama dengan kapakku. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, dan menangkupkan tangannya, berkata, saya Chen Ping. Saya datang ke sini tanpa niat jahat, tetapi hanya untuk mengambil teratai darah jiwa es 1000 tahun dari kolam dingin jiwa darah untuk menyelamatkan orang-orang. Barang ini sangat berguna bagi saya, dan saya bersedia menukarkannya dengan harta karun yang nilainya setara. Dengan rendah hati saya memohon kepada Anda berdua, para jenderal ilahi, untuk mengabulkan permintaan ini. Bisakah kamu membantuku? Mensan tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia, tawanya begitu keras hingga memecahkan permukaan es. Nak, apakah kau sudah gila? Kolam dingin jiwa darah adalah kolam suci Istana Dunia Bawah Utaraku, dan setiap helai rumput dan setiap pohon di dalamnya milik para dewa. Kau telah membunuh begitu banyak orang kami, dan kau mengharapkan kami untuk berbuat baik padamu. Xuanming menjawab dengan dingin, serahkan pedang yang kau miliki, beserta teknik kultivasi dan ilmu rahasia yang kau praktikkan, lalu lumpuhkan kultivasimu sendiri. Mungkin dengan begitu kau bisa terhindar dari kematian total. Adapun dua orang di belakangmu, jiwa laki-laki itu telah diambil dan dimurnikan, dan perempuan itu dijadikan hamba. Inilah akibat dari melanggar wilayah ilahi. Kesombongan dan kebencian dalam kata-katanya tidak disembunyikan. Wajah Chen Ping menjadi gelap. Dia tahu bahwa negosiasi sudah tidak mungkin lagi, tetapi pihak lawan terdiri dari dua dewa abadi tingkat 8 puncak, yang kekuatannya jauh melampaui musuh-musuh yang pernah dia temui sebelumnya. Dia percaya diri, tetapi tidak sombong. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Chen Ping perlahan menghunus pedang pembunuh naganya. Hari ini, aku akan merebut teratai darah. Siapapun yang menghalangi jalanku matilah. Sombong. Mensan meraung dan melakukan gerakan pertama. Dengan satu langkah, permukaan es hancur berkeping-keping, tetapi tubuhnya yang besar bergerak dengan kecepatan kilat, seketika menempuh jarak 50 kaki. Kapak kristal es raksasanya, yang membawa kekuatan untuk membelah gunung dan tanah, menebas Chen Ping. Serangan kapak ini mungkin tampak sederhana dan brutal, tetapi di dalamnya terdapat hukum kekuatan yang menakutkan. Bahkan sebelum mata kapak tiba, tekanan yang sangat besar telah menciptakan kawah besar di es di bawah kaki Chen Ping, dan udara di sekitarnya terkompresi hingga hampir meledak. Hati-hati, senior, seru Ling Xuang. Chen Ping tidak berani menghadapi serangan itu secara langsung. Dia bergoyang dan menggunakan teknik langkah naga berenang untuk menghindar ke samping dengan susah payah. Ledakan. Kapak raksasa itu membelah es, dan seketika retakan yang panjangnya ratusan kaki dan tak berdasar terbentang. Gelombang kejut yang dahsyat memaksa Chen Ping mundur lebih dari 10 langkah, darah dan ki-nya bergejolak. Kau menghindar dengan sangat cepat. Mensan menyeringai jahat, mengayunkan kapak raksasanya ke seberang ruangan, menciptakan awan bayangan kapak biru es yang menghalangi semua jalur pelarian Chen Ping. Pada saat yang sama, Xuanming juga melakukan gerakan. Dia tidak melangkah maju, tetapi malah mengulurkan tangannya dari lengan bajunya, ke-10 jarinya bergerak cepat di udara di depannya seolah-olah sedang memainkan piano. Setiap kali jari menyentuh permukaan, seutas benang tipis berwarna biru es yang hampir transparan melesat keluar. Benang-benang ini bukanlah entitas fisik,
melainkan terbentuk dari hukum es tertinggi, mengabaikan pertahanan fisik dan menargetkan jiwa serta meridian. Sutra Jiwa Es Dunia Bawah yang Misterius. Ekspresi Ling Xuang berubah drastis. Serangan ini secara khusus melukai jiwa dan mengikis meridian, siapapun yang terkena akan mati. Senior, cepat menghindar. Chen Ping juga merasakan ancaman mematikan yang ditimbulkan oleh benang-benang itu. Sambil menggunakan kemampuan geraknya untuk menghindari kapak raksasa dari Gunung Barbar, dia mengayunkan pedang pembunuh naga, melepaskan beberapa energi pedang kacau dalam upaya untuk memutuskan benang jiwa es. Namun, sutra jiwa es itu sangat keras dan aneh. Ketika ki pedang kekacauan mengenainya, rasanya seperti mengenal air yang mengalir, hanya menyebabkannya sedikit terpelintir, tetapi tidak sepenuhnya putus. Sebaliknya, beberapa helai benang menembus celah-celah energi pedang dan menyerang Chen Ping. Jantung Chen Ping berdebar kencang, dan dia buru-buru mengaktifkan kekuatan abadi kekacauan untuk melindungi dirinya. Pada saat yang sama, cahaya keemasan bersan Yao di antara alisnya, dan kekuatan naga yang samar meletus, yang sedikit mengguncang benang-benang itu, nyaris menghindari pukulan fatal. Namun, seutas benang masih menyentuh lengannya, dan seketika itu juga, rasa dingin yang menusuk tulang menyerang meridiannya, membuat seluruh lengannya mati rasa dan kaku, serta energi abadinya mengalir dengan lambat. Lumayan, kau berhasil menghindari serangan sutra jiwa esku. Xuan Ming mencibir, tapi berapa kali kau bisa menghindarinya? Sambil berbicara, dia menjentikkan jarinya berulang kali, dan lebih banyak sutra jiwa es, seperti jaring laba-laba, menyelimuti Chen Ping dari segala arah. Sementara kapak raksasa Men San mengikuti dari dekat, serangannya menjadi semakin ganas. Keduanya, satu dekat dan satu jauh, satu kuat dan satu terampil, bekerja sama dengan sempurna, sepenuhnya menekan Chen Ping. Ling Xuang, senior, tolong saya, teriak Chen Ping sambil menggertakkan giginya. Chen Ping sama sekali tidak punya peluang untuk menang melawan dua lawan sendirian. Dia hanya bisa mengandalkan Raja Iblis Awan Merah dan Ling Xuang untuk menahan salah satu dari mereka sementara dia mati-matian membunuh yang lainnya terlebih dahulu. Bagus. Ling Xuang menghunus pedang panjangnya, berubah menjadi naga yang berenang dengan energi pedang seperti pelangi, menyerang sisi Xuan Ming dalam upaya untuk mengganggu sutra jiwa es miliknya. Raja Iblis Awan Merah meraung, dan energi iblis merah gelapnya berubah menjadi awan iblis menjulang tinggi. Di dalamnya hantu-hantu ganas meraung dan menyerang bagian bawah Gunung Barbar. Beraninya seekor semut bersikap begitu lancang. Xuan Ming bahkan tidak melirik Ling Xuang. Dengan lambaian santai tangan kirinya, puluhan benang jiwa es mengubah arah, seketika merobek energi pedang Ling Xuang dan melilitnya. Wajah Ling Xuang memucat, lah buru-buru mengubah gerakannya untuk bertahan, tetapi ia tetap terkena beberapa serangan, lah mengerang dan terlempar ke belakang. Darah mengalir dari sudut mulutnya, lah jelas terluka parah. Men San membanting kapak raksasanya ke tanah dan berteriak, minggir dari jalanku. Gelombang kejut yang mengerikan terpancar darinya, menghancurkan sebagian besar awan iblis Raja Iblis Awan Merah. Raja Iblis Awan Merah juga terpaksa mundur berulang kali, darahnya mendidih. Hanya dalam satu pertukaran serangan, Ling Xuang dan Raja Iblis Awan Merah sudah terluka dan hampir tidak bisa berperan sebagai penahan. Chen Ping menghadapi tekanan yang lebih besar lagi. Nak, kamu patut berbangga karena telah bertahan begitu lama melawan gabungan upaya kami berdua. Men San tertawa terbahak-bahak, kapak raksasanya menyerang seperti badai, tapi ini berakhir di sinil kapak pemecah gunung Dewa Barbar, penghancur bumi. Dia memegang kapak dengan kedua tangan, mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Cahaya biru es yang menyilaukan menyembur keluar dari kapak itu, dan kekuatan yang mengerikan sedang berkumpul. Pukulan kapak ini beberapa kali lebih kuat daripada pukulan-pukulan sebelumnya. Pada saat yang sama, Xuan Ming juga menjadi serius. Dia menggenggam kedua tangannya, menggumamkan mantra, dan pola ilahi kristal es di antara alisnya bersinar terang. Benang-benang jiwa es yang tak terhitung jumlahnya saling terjalin di depannya, mengembun menjadi prisma biru es sebening kristal seukuran ibu jaril, duri neter misterius, menghancurkan jiwa. Piramida itu melesat tanpa suara, kecepatannya melebihi batas akal sehat. Kemanapun lewat, ruang tersebut membeku dan retak dengan celah-celah hitam halus. Ini adalah manifestasi dari kondensasi hukum es hingga ke titik ekstrim, mencapai tingkat spasial. Satu kekuatan dan satu jiwa,
dua gerakan mematikan muncul secara bersamaan. Pupil mata Chen Ping menyempit tajam saat ia merasakan ancaman kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan coba menghadapinya secara langsung. Pikirannya berpacu, dan dia mengambil keputusan dalam sekejap. Kilin api kecil. Chen Ping melepaskan kilin api kecil. Kilin api kecil adalah binatang suci, dan binatang suci tipe api pula. Itulah sebabnya ia dapat menangkal teknik-teknik istana dunia bawah utara. Mengaum. Raungan yang memekakkan telinga menggema di seluruh dataran es. Dari cincin penyimpanan Chen Ping, seekor binatang kilin yang megah, setinggi 3 zang dan diselimuti api emas, melangkah keluar kuat. Berkat pemberian makan terus-menerus dari Chen Ping di hutan monster, tubuh unicorn api kecil itu menjadi jauh lebih terlebih lagi, auranya telah mencapai peringkat ke-7 dari alam dewa abadi. Kobaran api keemasan yang berputar di sekitarnya bukanlah api biasa, melainkan mengandung sedikit kekuatan api bawaan, yang memiliki efek penahan yang kuat terhadap kekuatan tipe es. Begitu kilin api kecil itu muncul, ia merasakan krisis yang dialami tuannya dan ancaman dari dua musuh kuat di depannya. Tanpa ragu, La membuka mulutnya dan menyemburkan pilar api emas dengan diameter 10 kaki, yang langsung menuju kapak raksasa yang menebas dari Gunung Barbal. Pada saat yang sama, kobaran api membubung di sekitarnya, berubah menjadi penghalang berapi yang menghalangi jalan Chen Ping. Ledakan. Pilar api emas berbenturan hebat dengan kapak raksasa berwarna biru es. Benturan antara panas ekstrim dan dingin ekstrim menghasilkan ledakan yang mengerikan. Energi es dan api bertabrakan dan saling memusnahkan, membentuk badai energi dengan diameter puluhan meter, seketika menguapkan dan membekukan permukaan es di sekitarnya, pemandangan yang mengerikan. Unicorn api kecil itu mendengus dan terhuyung mundur beberapa langkah. Api di sekitarnya meredup considerably, jelas menunjukkan bahwa menahan kekuatan penuh pukulan kapak Mensan bukanlah hal yang mudah. Pada saat itu, duri Xuanming, milik Xuanming tiba. Prisma biru es itu mengabaikan penghalang api kilin api kecil tersebut, melewatinya seolah-olah itu hanya ilusi, dan melesat langsung ke dahi Chen Ping. Mengaung, unicorn api kecil itu meraung marah, mencoba menghalangi dengan tubuhnya, tetapi kerucut itu terlalu cepat dan sudah terlambat. Pada saat kritis itu, tatapan penuh tekad terpancar dari mata Chen Ping. Dia mengabaikan semua pertahanan, menggenggam pedang dengan kedua tangan, dan teknik pedang kuno dan luas yang telah diajarkan Wan Jianxing kepadanya di lorong kehampaan, yang mengandung makna sebenarnya dari menembus semua batasan, dengan cepat muncul dalam pikirannya. Dia belum sepenuhnya menguasai teknik pedang itu, tetapi pada saat kritis hidup dan mati ini, dia tidak punya pilihan selain bertarung mati-matian. Kekuatan abadi yang kacau di dalam tubuh Chen Ping beredar liar di sepanjang jalur khusus teknik pedang itu, dan niat pedang yang sama sekali berbeda dan sangat tajam meletus dari tubuhnya. Tebas ke kekosongan, Chen Ping meraung, dan pedang pembunuh naga menebas dengan lintasan yang tak terduga dan misterius. Tidak ada energi pedang, tidak ada cahaya. Hanya ada satu keinginan untuk memutus, dan satu niat untuk menerobos. Serangan pedang ini tidak memutus materi atau energi, melainkan koneksi. Menggigit, suara yang lembut. Belati Xuanming yang mematikan itu tiba-tiba berhenti ketika hanya berjarak 3 inci dari alis Chen Ping. Sesaat kemudian, hubungan tak terlihat antara benda itu dan Xuanming, yang terbentuk oleh hukum es, terputus oleh pedang Chen Ping. Duri Xuanming, yang kini di luar kendali, langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi energi spiritual purba bertipe es yang lenyap ke udara. Apa? Ekspresi Xuanming berubah drastis untuk pertama kalinya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana kau bisa memutuskan hubunganku dengan hukum-hukum itu? Teknik pedang macam apa ini? Mensan juga tercengang, dia belum pernah melihat metode serangan seaneh itu sebelumnya. Setelah Chen Ping melepaskan serangan pedang ini, wajahnya pucat pasi, dia terengah-engah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Mengaktifkan teknik pedang yang belum sepenuhnya ia kuasai, dan memutuskan ikatan hukum yang dipadatkan oleh Dewa Abadi tingkat 8, merupakan beban yang terlalu berat baginya. Hal itu hampir menguras sisa kekuatannya, dan jiwanya merasakan sakit yang luar biasa. Unicorn api kecil itu menggesekkan tubuhnya dengan gelisah ke tubuh Chen Ping sambil merengek. Ling Xuang berusaha berdiri, terhuyung-huyung ke sisi Chen Ping, dan menopang tubuhnya yang sempoyongan, air mata mengalir di wajahnya, senior.
Mata Raja Iblis Awan Merah juga memerah. Dia berdiri di depan Chen Ping, energi iblisnya melonjak, siap bertarung sampai mati. Kekuatan yang sudah habis Xuan Ming dengan cepat pulih dari keterkejutannya, matanya menyala dengan niat membunuh yang lebih besar. Tidak peduli teknik pedang macam apa yang kau miliki, kau harus mati hari ini. Teknik pedang seperti itu tidak boleh jatuh ke tangan orang asing. Men San menyeringai jahat. Nak, trik apa lagi yang kau punya? Tunjukkan semuanya, aku ingin melihat berapa banyak lagi yang bisa kau tahan. Kedua pria itu kembali mendekat, niat membunuh mereka sangat jelas terlihat. Melihat musuh yang tangguh mendekat, lalu Ling Xuang yang terluka parah di sampingnya, Raja Iblis Awan Merah yang mati-matian melindunginya, dan kilin api kecil yang merintih cemas, Chen Ping merasakan gelombang ketidakberdayaan. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Obat penyelamat nyawa Ling Yue belum didapatkan, senior Wan Jianxing masih terjebak di lorong hampa, dan dia belum menepati janjinya. Aku belum berdamai, aku akan melawanmu sampai mati. Secercah kegilaan muncul di mata Chen Ping saat dia bersiap untuk membakar energi sumbernya untuk pertaruhan terakhir. Namun, tepat pada saat ini, berhenti. Sebuah suara wanita yang jernih dan halus, seolah tak terpengaruh oleh urusan duniawi, tiba-tiba bergema dari kedalaman istana dunia bawah utara. Suaranya tidak keras, tetapi bergema dengan jelas di telinga semua orang, membawa otoritas yang tak terbantahkan. Men San dan Xuan Ming tiba-tiba terdiam, wajah mereka secara bersamaan menunjukkan keheranan, kebingungan, dan bahkan sedikit rasa takut. Chen Ping juga terkejut dan menoleh ke arah suara itu. Jauh di dalam istana dunia bawah utara, di puncak aula utama tertinggi, setinggi 1000 kaki, sesosok putih muncul entah dari mana. Wanita itu mengenakan gaun putih sederhana, ujungnya berkibar, membuatnya tampak begitu angkuh dan mandiri di tengah latar belakang aurora dan malam. Tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun, dengan wajah yang sangat cantik, kulit seputih salju, dan fitur wajah yang menawan, namun ia diselimuti oleh kedinginan dan kesedihan yang tak tergoyahkan. Aura yang dimilikinya begitu halus dan sulit diprediksi, seolah-olah ia menyatu dengan es dan salju di sekitarnya, namun ia memberikan kesan kedalaman yang tak terukur kepada orang-orang. Dia berdiri melayang di udara, turun selangkah demi selangkah dari puncak istana, seolah-olah menaiki tangga yang tak terlihat. Dengan setiap langkah yang diambilnya, bunga teratai kristal es mekar di bawah kakinya, menopang kakinya yang seperti giok. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia tiba di gapura dan mendarat di antara Chen Ping dan kedua jenderal dewa tersebut. Tuan Istana, Men San dan Xuan Ming membungkuk serentak, nada mereka hormat namun sedikit ragu, mengapa Anda keluar dari pengasingan? Bajingan kecil seperti itu dapat ditangani oleh bawahan Anda. Tuan Istana, Chen Ping terkejut, wanita di hadapan saya, dengan kecantikan yang memesona dan angkuh, adalah kepala istana dari istana dunia bawah utara. Wanita itu mengabaikan kedua jenderal dewa tersebut dan malah mengalihkan pandangannya ke Chen Ping, atau lebih tepatnya, ke pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping dan jejak niat pedang unik yang masih tersisa di tubuhnya. Tatapannya awalnya dingin, tetapi begitu bertemu dengan maksud pedang itu, tatapannya bergetar hebat. Tiba-tiba, badai dahsyat berkecamuk di dalam mata itu, yang telah sedingin es selama ribuan tahun. Keterkejutan, ketidakpercayaan, nostalgia, rasa sakit, harapan, campuran emosi yang kompleks berkecamuk di dalam. Anda, suaranya sedikit bergetar, hampir tak terdengar, saat dia menatap Chen Ping dengan saksama, dari mana asal teknik pedang yang baru saja kau gunakan? Chen Ping terkejut, tidak menyangka pihak lain akan mengajukan pertanyaan ini. Dia memaksakan diri untuk tetap berdiri tegak dan menjawab, teknik pedang ini diajarkan kepada saya oleh seorang senior. Siapa nama senior itu? Di mana lokasinya? Suara kepala istana semakin mendesak, dan dia bahkan melangkah maju. Chen Ping ragu sejenak, tetapi kemudian, berpikir bahwa pihak lain adalah kepala istana Beiming dan mungkin mengetahui sesuatu, dia berkata dengan jujur, senior itu menyebut dirinya Wan Jianxing dan terjebak di lorong hampa khusus. Saya memasuki lorong itu secara kebetulan dan diajari teknik pedang olehnya. Chen Ping tidak menyebutkan istana naga surgawi, dan juga tidak menyebutkan bahwa Wan Jianxing adalah kepala aula istana naga surgawi. Bintang 10.000 pedang, bintang 10.000 pedang. Nyonya istana menggumamkan nama itu berulang kali,
tubuhnya yang rapuh sedikit bergoyang, dan air mata menggenang di matanya, tetapi air mata itu langsung membeku karena dingin yang ekstrim, berubah menjadi kristal es yang meluncur ke bawah. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan emosinya yang bergejolak, tetapi suaranya masih bergetar, dia masih hidup. Dia benar-benar, masih hidup. Ya, Senior Wan Jianxing masih hidup, tetapi dia terjebak dan tidak bisa melarikan diri. Chen Ping membenarkan, mustahil, Xuan Ming tiba-tiba menyela, nadanya penuh kejutan dan keraguan, Wan Jianxing telah melanggar larangan ras dewa, dan, dia melirik kepala istana, tak berani melanjutkan, seharusnya dia sudah dilumpuhkan oleh kepala klan sejak lama, jiwa dan raganya pasti sudah hancur. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Nak, jangan bicara omong kosong dan menipu kepala istana, aku tidak berbohong. Chen Ping membalas tatapannya dengan tenang. Senior Wan Jianxing sendiri yang mengatakannya. Dia dilemparkan ke dalam celah kehampaan oleh patriark klan ilahi dengan kekuatan ilahi tertinggi dan dipenjara selamanya. Jika bukan karena kultivasinya yang luar biasa dan metode rahasia khusus untuk melindungi jiwanya, dia mungkin sudah binasa sejak lama. Sang kepala istana memejamkan matanya dan tetap diam untuk waktu yang lama. Ketika dia membuka matanya lagi, badai emosi di matanya telah mereda, dan dia kembali ke sikap dinginnya sebelumnya, tetapi jauh di balik sikap dingin itu tersembunyi kompleksitas yang tak terlukiskan. Anda semua boleh mundur. Dia memberi perintah kepada Manshan, Xuan Ming, dan para prajurit ilahi di dalam gapura. Tuan istana, Manshan menjadi cemas. Asal-usul anak laki-laki ini tidak diketahui. Dia menerobos masuk ke wilayah terlarang dan membunuh prajurit kita. Dia tidak boleh dibiarkan begitu saja. Terlebih lagi, kata-katanya mungkin tidak dapat dipercaya. Masalah Wan Jianxing adalah hal yang tabu bagi ras dewa. Saya bilang, mundurlah. Suara kepala istana tetap tenang, namun mengandung aura otoritas yang tak terbantahkan. Manshan dan Xuan Ming saling bertukar pandang, keduanya melihat kebencian di mata masing-masing, tetapi pada akhirnya mereka tidak berani menentang perintah kepala istana dan membungkuk, berkata, baik. Kedua pria itu memimpin para prajurit masuk ke dalam gapura dan dengan cepat mundur, menghilang ke kedalaman istana. Hanya Chen Ping, kedua temannya, dan penguasa dunia bawah utara yang misterius yang tersisa di ruangan itu. Tatapan kepala istana kembali tertuju pada Chen Ping, tetapi kali ini bukan lagi tatapan mengamati, melainkan tatapan yang penuh teka-teki dan kemiripan. Dia berbicara perlahan, namamu Chen Ping. Tepat, kau bilang Wan Jianxing masih hidup, apa kau punya buktinya? Tanya kepala istana, tatapannya tertuju pada mata Chen Ping. Chen Ping berpikir sejenak dan berkata dengan suara berat, ketika senior Wan Jianxing mewariskan ilmu pedangnya kepadaku, dia meninggalkan jejak niat pedang bawaannya, dan menyuruhku untuk menunjukkannya kepada orang yang dapat dipercaya sebagai bukti. Sambil berbicara, dia dengan penuh kekuatan menarik segumpal kekuatan abadi yang kacau dan menuangkannya ke dalam pedang pembunuh naga, sambil mengingat pesona Taois unik yang telah diberikan Wan Jianxing ketika mengajarinya teknik pedang. Pedang pembunuh naga sedikit bergetar, dan secercah niat pedang perak yang sangat samar namun murni, yang mengandung semangat untuk menembus semua hukum dan berkeliaran bebas antara langit dan bumi, perlahan-lahan muncul dari pedang tersebut, unik. Jejak niat pedang ini sangat samar, hampir menghilang kapan saja, tetapi, nuansa, yang terkandung di dalamnya sangat begitu melihat secercah niat pedang perak itu, tubuh mungil nyonya istana bergetar hebat, dan dia terhuyung mundur setengah langkah, wajahnya langsung pucat pasi. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar, ingin menyentuh secercah niat pedang itu, tetapi berhenti tepat sebelum menyentuhnya, seolah takut bahwa itu hanyalah mimpi yang rapuh. Memang benar dia, ini benar-benar niat pedangnya. Dia bergumam pelan, suaranya tercekat karena emosi, ribuan tahun. Kupikir kau sudah melakukannya sejak lama. Dua baris air mata jernih akhirnya mengalir tak terkendali, tetapi sebelum jatuh, air mata itu membeku menjadi butiran es berkilauan di pipinya. Chen Ping menyarungkan pedangnya dengan penuh perhatian dan menunggu dengan tenang. Dia bisa merasakan bahwa mungkin ada hubungan yang sangat dalam antara kepala istana di hadapannya dan Wan Jianxing. Setelah sekian lama, kepala istana akhirnya tenang, menyeka air mata dingin di wajahnya dan kembali memasang ekspresi tenang, tetapi tatapan matanya saat memandang Chen Ping telah melunak secara signifikan.
Ini bukan tempat untuk bicara. Ikuti saya. Sambil berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju Istana Dunia Bawah Utara. Chen Ping melirik Ling Xuang dan Raja Iblis Awan Merah di sampingnya, lalu ke kolam dingin jiwa darah di kejauhan, dan ragu-ragu sebelum berkata, "Tuan Istana, teman saya sangat membutuhkan teratai darah jiwa es 1000 tahun dari kolam dingin jiwa darah untuk menyelamatkan nyawanya, saya ingin bertanya." Sang kepala istana berhenti sejenak, lalu berkata tanpa menoleh, "Kita akan membicarakan teratai darah nanti. Ikutlah denganku dulu, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, dan beberapa hal yang perlu kukatakan padamu." Nada bicaranya tidak memberi ruang untuk bantahan. Chen Ping terdiam sejenak, lalu mengangguk kepada Ling Xuang dan Raja Iblis Awan Merah, "Mari kita ikuti mereka." Ketiganya mengikuti kepala istana memasuki istana Beiming yang misterius dan megah. Melewati gapura yang tinggi, pemandangan yang sama sekali berbeda terbentang di dalamnya. Di kedua sisi jalan kristal es yang lebar berdiri berbagai patung es yang indah dan tiang lampu kristal es, memancarkan cahaya lembut. Kompleks istana ini rumit dan saling terhubung, dengan koridor dan jembatan yang menggantung, serta air terjun es yang mengkes kading. Tempat ini seindah negeri dongeng dalam mimpi, namun begitu sunyi sehingga membuat seseorang merasa gelisah. Di sepanjang perjalanan, mereka sesekali bertemu dengan para prajurit ilahi yang sedang berpatroli. Mereka semua membungkuk hormat kepada kepala istana, tetapi melirik Chen Ping dan para pengikutnya dengan rasa ingin tahu, waspada, dan bahkan bermusuhan. Namun, di bawah kehadiran kepala istana yang mengesankan, tidak ada yang berani mendekat dan mengajukan pertanyaan apapun. Akhirnya, kepala istana membawa mereka ke aula samping yang relatif kecil namun lebih indah. Bagian dalamnya ditata sederhana, hanya dengan beberapa kursi kristal es dan sebuah meja es. Dindingnya halus seperti cermin, memantulkan sosok orang-orang di dalamnya, duduk. Kepala istana memberi isyarat kepada Chen Ping dan dua orang lainnya untuk duduk, sementara dia sendiri mengambil tempat duduk kehormatan. Setelah semua orang duduk, tatapan master istana kembali tertuju pada Chen Ping, dan dia perlahan berkata, "Sekarang, ceritakan semua yang kau ketahui tentang bintang Wanjian. Jangan sampai ada yang terlewat." Chen Ping mengangguk dan menceritakan secara detail bagaimana dia secara tidak sengaja memasuki lorong hampa, bertemu Wan Jianxing, dan menerima warisan serta instruksinya, hanya saja dia tidak menyebutkan istana naga surgawi. Nyonya istana mendengarkan dengan tenang, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi tangannya yang terkepal erat dan bulu matanya yang sedikit gemetar menunjukkan gejolak batinnya. Ketika dia mendengar bahwa Wan Jianxing telah menjaga lorong kehampaan selama ribuan tahun, menahan siksaan robekan ruang siang dan malam, namun masih berpegang teguh pada harapan dan mengingat teman-teman lamanya, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan nyaris tidak mampu menekan emosinya yang meluap. "Apakah dia mengatakan hal lain tentangku?" Sang kepala istana membuka matanya, secercah harapan terpancar di dalamnya. Chen Ping berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Senior Wan Jianxing tidak menyebutkan nama tertentu, hanya saja, jika ada kesempatan, bantulah dia menemukan seorang teman lama dari klan dewa, beritahu orang itu bahwa dia masih hidup, dan jangan membalas dendam untuknya, tetapi hiduplah dengan baik." Chen Ping mengarang cerita secara sembarangan. Dia sudah lama menyadari bahwa kepala istana dan Wan Jianxing bukanlah orang biasa. Sekorang anda keduanya mungkin berselingkuh, atau bahkan sepasang kekasih. Ditunggu bab selanjutnya ya guys. See you, sehat selalu, berkah selalu, RSN Official.